Prediksi soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Ahli Pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENPENRB. Bisa dibeli di https://link.idisgesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul atau deskripsi foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pack-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam melaksanakan fungsi penegakan tersebut. Salah satu hal yang menjadi fokus dari aturan ini adalah pembagian tugas pengawasan dan penegakan ketentraman. Dalam konteks ini, seorang anggota Satpol PP harus memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya agar tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Misalnya, apabila terjadi pelanggaran yang bersifat administratif di suatu wilayah, maka Satpol PP perlu menindaklanjuti sesuai dengan wewenang yang diberikan. Berdasarkan hal di atas, bagaimana Satpol PP tingkat kabupaten atau kota harus bertindak dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? A. Satpol PP kabupaten atau kota memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan semua peraturan daerah tanpa koordinasi dengan pihak provinsi. B. Satpol PP kabupaten atau kota hanya boleh bertindak atas perintah langsung dari pemerintah pusat. C. Satpol PP kabupaten atau kota harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk penanganan pelanggaran yang bersifat lintas daerah. D. Satpol PP kabupaten atau kota dapat menindak semua pelanggaran, termasuk yang bersifat pidana, tanpa perlu melibatkan pihak kepolisian. E. Satpol PP kabupaten atau kota harus menunggu izin dari pemerintah provinsi sebelum menindak pelanggaran apapun. Kunci jawaban C. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diatur dengan jelas. Satpol PP tingkat kabupaten atau kota memang memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan daerah di wilayahnya. Namun, untuk penanganan kasus atau pelanggaran yang bersifat lintas daerah, Satpol PP di tingkat kabupaten atau kota harus berkoordinasi dengan pihak provinsi agar tindakan yang diambil sesuai dengan hierarki pemerintah dan terintegrasi secara lintas wilayah. Soal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk sub-urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu peran penting dari Satpol PP adalah dalam menangani gangguan ketertiban umum di wilayahnya. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari batasan-batasan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Misalkan Satpol PP di sebuah kota dihadapkan pada situasi di mana terjadi kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum, seperti operasi kafe ilegal yang beroperasi hingga larut malam tanpa izin dan menimbulkan kebisingan. Dalam kasus ini, Satpol PP kota tersebut harus mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, apa yang sebaiknya menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh Satpol PP Kota dalam menangani kasus tersebut? A. Menutup kafe tersebut secara paksa tanpa peringatan untuk mencegah gangguan lebih lanjut. B. Melakukan pendekatan persuasif dan memberikan teguran lisan terlebih dahulu kepada pemilik usaha. C. Mengajukan laporan langsung kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan izin tindakan penutupan. D. Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. E.
Membiarkan kegiatan berlangsung sambil mengamati situasi dan menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jawaban B. Pembahasan PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP mengatur tentang tugas dan wewenang Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan prinsip penegakan ketertiban yang humanis, Satpol PP diharapkan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Dalam situasi seperti operasi kafe ilegal ini, langkah pertama yang sesuai adalah memberikan teguran atau peringatan kepada pemilik usaha. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa penegakan hukum yang efektif dimulai dengan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan teguran sesuai dengan SOP yang berlaku di berbagai wilayah. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami. Link Telegramnya tersedia di website ya. Klik aja logo Telegram di website kami. Terima kasih sudah menonton.